Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noval Zain Rahmanu dengan NIM G04218047. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi manajemen. Manajemen itu sendiri mencakup proses, perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengarahan, dan lain sebagainya. Informasi dalam suatu organisasi adalah data yang diolah sedemikian rupa sehingga memiliki nilai dan arti bagi suatu organisasi. Jadi, sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem perencanaan yang terdiri dari dokumen, manusia, teknologi, serta prosedur akuntansi manajemen. Jadi, sistem informasi manajemen mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama, meningkatkan produktivitas dan penghematan biaya. Dan yang kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang ketiga, mempermudah melakukan pengawasan. Dan yang terakhir, meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Jadi, pada informasi manajemen sistem terdapat beberapa contoh. Yang pertama, ERP. Sistem ERP ini biasanya digunakan oleh sejumlah perusahaan besar dalam mengelola manajemen dan melakukan pengawasan yang saling terintegrasi terhadap unit bidang kerja, keuangan, accounting, sumber daya manusia, pemasaran, operasional, dan pengelolaan persediaan. Lalu yang kedua, supply chain management atau SCM. Sistem SCM ini sangat bermanfaat bagi pihak manajemen di mana data-data yang disajikan terintegrasi mengenai manajemen suplai bahan baku, mulai dari pemasok, produsen, pengecer, hingga konsumen akhir. Lalu yang ketiga yaitu TPS, Transaction Processing System. Ini berguna untuk proses data dalam jumlah yang besar dengan program ini biasa diaplikasikan untuk manajemen gaji dan inventaris. Contohnya adalah aplikasi yang digunakan untuk bantuan keuangan desa Pemprov Jawa Timur. Lalu selanjutnya yang keempat, Office Automation System. Sistem ini aplikasinya digunakan untuk melancarkan komunikasi antar departemen dalam suatu perusahaan dengan cara mengintegrasikan server-server komputer pada setiap user di perusahaan. Contohnya adalah email. Lalu selanjutnya yang kelima, Knowledge Work System (KWS), yaitu sebuah sistem informasi. KWS ini mengintegrasikan satu pengetahuan baru ke dalam organisasi. Dengan ini diharapkan para tenaga ahli dapat menerapkannya dalam pekerjaan mereka. Lalu berikutnya yaitu Decision Support System atau DSS. Sistem ini membantu para manajer dalam mengambil sebuah keputusan dengan cara mengamati lingkungan dalam perusahaan. Contohnya, link elektronik di sekolah tunas bangsa yang mengamati sejumlah pendapatan atau pendaftaran siswa baru setiap tahunnya. Lalu, Export System (ES) dan Artificial Intelligence atau AI. Sistem ini pada dasarnya menggunakan kecerdasan buatan untuk menganalisa pemecahan permasalahan dengan menggunakan pengetahuan tenaga ahli yang telah diprogram ke dalamnya. Contohnya sistem jadwal mekanik. Lalu yang berikutnya yaitu Group Decision Support System (GDSS) dan Computer Support Collaborative Work System atau GSCWS. Serupa dengan DSS, tetapi GDSS ini mencari solusi lewat pengumpulan pengetahuan dalam satu kelompok, bukan per individu. Dan yang terakhir yaitu Executive Support System atau ISS. Sistem ini membantu manajer dalam berinteraksi dengan lingkungan perusahaan dan berpegang pada grafik dan pendukung komunikasi lain. Lalu materi selanjutnya yaitu Decision Support System atau DSS. DSS ini adalah sebuah sistem pendukung keputusan atau SPK. Dalam bahasa Indonesia, Decision Support System adalah program terkomputerisasi yang digunakan untuk mendukung penentuan, penilaian, dan kursus tindakan dalam suatu organisasi atau bisnis. Keuntungan yang besar bagi bank. Oleh karenanya BRI harus benar-benar hati-hati dalam menyalurkan kreditnya. Sebelum menyalurkan kredit kepada seorang nasabah atau calon debitur, BRI harus melakukan penilaian terlebih dahulu
yaitu melakukan penilaian kelayakan proposal kreditnya. Dengan adanya perkembangan teknologi komputer di bidang sistem informasi yang dirancang suatu sistem pendukung keputusan spesifik, yaitu Specific Decision Support System (SDSS), yang dirancang dengan cara cepat, quick hit, dan pendekatan secara interaktif. Rancangan SDSS atau Specific Decision Support System ini menggunakan perangkat lunak sebagai DSS tools atau peralatan DSS lainnya. Berdasarkan hasil uji coba, sistem dapat disimpulkan bahwa aplikasi SDSS ini sangat membantu dan memudahkan pihak mengambil sebuah keputusan dalam tugasnya untuk menilai seseorang atau calon debitur tentang kelayakan proposal kredit. Lalu, materi yang terakhir yaitu Executive Support System. Executive Support System atau biasa disebut sebagai sistem pendukung eksekutif adalah sebuah sistem yang oleh para senior manager atau eksekutif sebuah perusahaan atau organisasi untuk memberikan dukungan terhadap keputusan yang tidak terprogram dalam sebuah manajemen strategis. Informasi ini sering bersifat eksternal, tidak terstruktur, dan bahkan tidak pasti. Lingkup dan konteks informasi yang tepat seringkali tidak diketahui sebelumnya. Informasi yang diberikan eksekutif oleh Executive Support System antara lain informasi pasar, informasi teknologi, dan informasi investasi. Adapun contoh dari Executive Support System antara lain: yang pertama, database eksternal. Yang kedua, laporan teknologi seperti catatan paten dan lain sebagainya. Yang ketiga, laporan teknis dari konsultan. Yang keempat, laporan pasar. Yang kelima, informasi rahasia tentang pesaing. Yang keenam, informasi spekulatif seperti kondisi pasar. Yang ketujuh, peraturan pemerintah. Dan yang kedelapan, laporan keuangan dan informasi keuangan terkini. Nah, itulah tadi beberapa penjelasan tentang sistem informasi manajemen terkait informasi manajemen sistem, decision support system, dan executive support system. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.